Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah semester 6 dari Sekolah Tinggi Agama Islam Tasikmalaya akan memaparkan tentang pajak pertambahan nilai. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah perpajakan dengan dosen pengampu Pak Dede Aji Mardani MESY. Kelompok kami terdiri dari 4 anggota, yaitu Mita Kusmiati, Nida Asifa, Rohilah, dan Feranisa Ananda. Pembahasan pertama mengenai pengertian dari PPN, yaitu adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri oleh wajib pajak, orang pribadi atau badan dan pemerintah. Dalam penerapannya, badan atau perorangan yang membayar pajak ini tidak diwajibkan untuk menyetorkan langsung ke kas negara, melainkan lewat pihak yang memotong PPN. Subjek PPN terdiri dari pengusaha kena pajak dan non-PKP. Subjek pajak ini berbeda dengan wajib pajak. Undang-undang yang mengatur PPN terdiri dari 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang disahkan pada tanggal 1 April 1985. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang perubahan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Perubahan ini dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang tepat untuk masyarakat, juga untuk meningkatkan penerimaan negara. Ketiga, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang undang-undang yang masih digunakan sampai sekarang. Selanjutnya, mekanisme PPN di Indonesia. Yang pertama, PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP wajib memungut PPN dari pembeli atau penerima BPK atau JKP yang bersangkutan sebesar 10% dari harga jual atau pergantian dan membuat faktur pajak sebagai bukti pemungutannya. Yang kedua, PPN yang tercantum dalam faktur pajak tersebut merupakan pajak keluaran bagi PKP, penjual BKP atau JKP yang sifatnya sebagai pajak yang harus dibayar atau utang pajak. Yang ketiga, yaitu pada waktu PKP di atas melakukan pembelian atau perolehan BKP atau JKP yang dikenakan PPN. PPN tersebut merupakan pajak masukan yang sifatnya sebagai pajak yang dibayar di muka sepanjang JKP dan BKP yang dibeli tersebut berhubungan langsung dengan kegiatan usahanya. Keempat, setiap bulan apabila jumlah pajak lebih besar daripada pajak masukan, maka selisihnya harus disetor ke kas negara paling lama akhir bulan. Yang kelima, PKP wajib menyampaikan SPT masa PPN setiap bulan ke kantor pelayanan pajak. Selanjutnya yaitu objek PPN. Yang pertama, barang atau jasa yang dikenakan pajak pertambahan nilai, yaitu penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua yaitu impor barang kena pajak. Yang ketiga, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam pabean tersebut. Yang keempat yaitu pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang kelima, ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud dan ekspor jasa kena pajak oleh PKP. Dan yang kedua yaitu barang atau jasa yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai. Yang pertama, barang hasil pertambangan atau pengeboran. Yang kedua, barang kebutuhan pokok. Yang ketiga, makanan dan minuman yang disajikan di rumah makan atau restoran. Yang keempat, uang dan emas batangan. Yang kelima, jasa pelayanan medis, pelayanan sosial, jasa keuangan, asuransi, pendidikan, dan sebagainya. Dan pembahasan yang terakhir yaitu dasar pengenaan pajak PPN. Yang pertama, harga jual. Harga jual adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak. Yang kedua yaitu penggantian. Penggantian nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan jasa kena pajak. Yang ketiga yaitu nilai impor. Nilai impor adalah uang yang digunakan sebagai dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Yang keempat, nilai ekspor. Nilai ekspor adalah uang atau biaya yang diminta oleh eksportir. Yang kelima yaitu nilai lain. 5. Nilai lain yaitu nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak yang diatur oleh Menteri Keuangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.